Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khairull kiram azan ya Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Semoga antum semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, sungguh benar-benar mengejutkan ketika ana menyimak sebuah cuplikan video yang dimana cuplikan ini bersumber dari perkataan seorang tokoh di Indonesia yang sudah cukup masyhur, yakni Kiai Haji Marzuki Mustamar, seorang pimpinan wilayah dari suatu organisasi Islam di Indonesia yang terletak pimpinan wilayah Jawa Timur, di mana orang ini mengucapkan berbagai perkataan yang sungguh tak ada darinya dalam poin-poinnya itu melainkan fitnah dan kedustaan, khususnya ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Terkhusus lagi dengan ungkapan orang ini yang menganggap bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini adalah murid dari Jeffrey Hamper, seorang Yahudi yang tujuannya ingin merusak Islam dari dalam. Cuplikan perkataan dari orang ini, yakni Kiai Haji Marzuki Mustamar, akan ana tampilkan dulu di video berikut dan silakan antum menyimaknya. Baru setelah itu ana akan menimpalinya insya Allah. Silakan antum simak barang sesaat. Dan sudah banyak hadis dihilangkan, beberapa kalimat dirubah, begitu juga Sahih Muslim dan yang lain-lain. Nah, kesimpulannya nyun sewu, Wahabi membahayakan, merusak Islam. Dari pendirinya Wahabi yang berguru kepada Jeffrey Hamper Yahudi, dari situ ada proyek ingin merusak Islam dari dalam, lalu berontak bersekongkol dengan Inggris Prancis penjajah. Nyata kalau itu merusak Islam. Saudaraku, jika antum sudah menyimaknya, mari kita lihat. Jika boleh ana merangkum beberapa perkataan orang ini yang penting untuk kita catat. Dia mengatakan bahwasanya Sahih Muslim ini sudah banyak diubah oleh kalangan Wahabi. Dia juga menyebutkan Wahabi ini amat merusak Islam. Kemudian dia mengatakan dari gurunya Wahabi yang berguru pada Jeffrey Hamper Yahudi dengan proyek ingin menghancurkan Islam, lalu bersekongkol dengan Inggris, Prancis, dan penjajah. Itu intinya, dan beberapa perkataan lain yang semuanya menjustifikasi betapa jeleknya citra apa yang ia sebut sebagai dakwah Wahabi, betapa buruknya dakwah yang digelorakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam mata beliau. Saudaraku, hari ini yang ingin ana angkat adalah satu fokus, sebab bukan hanya Kiai Haji tersebut saja, yaitu yang ana maksud Marzuki Mustamar saja yang menyampaikan ini. Bahkan Hizbut Tahrir dan juga berbagai kelompok-kelompok lainnya sering mengaitkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ini
punya kaitan khusus dengan apa yang dikatakan Mr. Hamper, yang dikatakan dia ini Yahudi, dan Mr. Hamper ini melakukan hubungan dekat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam tujuan menghancurkan khilafah Islamiyah dan merongrong Islam dari dalam. Maka kajian kali ini kita ingin buktikan secara ilmiah, benarkah tujuan baik yang dilontarkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar atau orang yang sepemahaman dengan dia. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Agaknya Kiai Haji Marzuki Mustamar dan yang sejalan dengannya ini termasuk orang yang menelan semua informasi dari manapun datangnya, hatta dari tong sampah sekalipun, asal bisa menguatkan pahamnya. Betapa anak tidak akan menyatakan demikian, andai saja orang ini dan juga orang lain mau benar-benar untuk mencari hakikat kebenaran apa yang dinisbahkan kepada Hamper ini, niscaya kita akan tahu Hamper ini sebetulnya adalah orang kafir yang tidak layak untuk kita percayai perkataannya. Maka agar masalah ini menjadi jelas, anak akan awali dengan menyuguhkan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang ulama, Syekh Malik bin Husain hafizahullah. Syekh Malik bin Husain hafizahullah sempat penasaran dengan tersebarnya diklat yang dinisbahkan kepada Hamper ini. Syekh merasa penasaran, sebenarnya diklat ini dari mana sumbernya? Apakah diklat ini asli memang benar dibuat oleh Hamper? Siapa Hamper ini? Dan apapun yang terkait dengan diklat yang ditulis oleh Hamper ini. Dan hasil penelitian beliau ini yang sangat ilmiah, cermat, beliau muat dalam majalah Al-Asolah, yaitu majalah yang berbasis di Yordania, di markaz Imam Al-Albani rahimahullah, dan beliau memuatnya di edisi 31 tahun ke-6 mulai halaman 43 sampai 50. Juga bisa lebih spesifik lagi dilihat di edisi 32 dan 33-nya. Nah, saudaraku, dari apa yang dikaji oleh Syekh Malik bin Husain hafizahullah itulah anak akan banyak merujuk untuk menjelaskan kedudukan sebenarnya siapa yang disebut Mr. Hamper ini, benarkah pengakuannya, dan apakah layak kita menerima informasi dari orang yang disebut si Hamper ini. Di samping anak juga banyak merujuk pada tulisan ustadz-ustadz kita yang lain seperti Ustadz Abu Salma hafizahullah dan sebagainya untuk menjelaskan kedudukan terkait khususnya diklat yang diklaim dari Mr. Hamper, yang dimana dari diklat inilah makanya kita tahu Kiai Haji Marzuki Mustamar karena mempercayai isi diklat itu lalu sampai melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan hati, yang menuduh ulama ahlu sunnah sekelas Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagai antek-antek Inggris, antek Perancis, murid dari orang Yahudi, dan segudang perkataan-perkataan yang tak layak diucapkan oleh seorang muslim yang paham akan masalah ini. Saudaraku, sekarang anak bahas dengan sedikit penggambaran mengapa tadi Syekh Malik bin Husain mengadakan studi ilmiah atas diklat Hamper. Bahwasanya terkait banyaknya para pendusta yang menjadikan diklat dari Mr. Hamper tadi. Selanjutnya anak akan menyebut Hamper saja dengan tidak memakai Mr. karena dia ini orang kafir yang tak layak kita hormati. Judul aslinya, judulnya adalah Mudzakarah
Mr. Hamper, itu judulnya. Mudzakarah ini, dalam mudzakarah yang ditulis si Hamper ini, makanya disebutnya mudzakarah Mr. Hamper. Intinya Hamper mengaku-ngaku punya hubungan dekat dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Bahkan lalu mengadakan kerjasama politik dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan meruntuhkan kerajaan Utsmani dan sebagainya, khilafah Utsmani maksudnya, dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata, di dalamnya berisi kedustaan-kedustaan. Seakan-akan Hamper ini ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, lalu melakukan kerjasama dan seterusnya. Dan ini lalu memberi gambaran ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah antek-antek, penjajah dan sebagainya. Yang ini kemudian dimakan oleh orang-orang yang rusak akidahnya, yang batil, untuk memberikan kesan negatif pada dakwah yang penuh mubarakah, keberkahan yang dijalankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Saudaraku, azani Allah wa iyyakum, Syekh Malik Al-Husaini saat melakukan penelitian atas naskah dari diklaim Hamper ini, maka beliau sekurang-kurangnya telah meneliti 2 naskah. Yang pertama judulnya I'tirafat Al-Jasus Al-Injilizi, kalau terjemahan bebasnya pengakuan mata-mata atau intelijen Inggris, cetakan keempat. Dan ini telah dicetak dengan cetakan baru oleh Maktabah Haqiqah Istanbul, Turki tahun 1992 Masehi, berisi 103 halaman. Yang kedua adalah dengan judul Satira Injiliz wa da'muhum lil Muhammad bin Abdul Wahhab, atau Mudzakkirah Mr. Hamper Al-Jasus Al-Britani fi Biladil Islamiyah. Yang ini 85 halaman tanpa disebut nama percetakannya atau tahun terbitnya. Hasil kajian beliau atas 2 naskah tadi, beliau muat tadi di dalam majalah As-Salah itu, ya, dengan judul Kadzabu Alaina Fafaddalnahum Bitarikh, atau Mudzakkarah Hamper fil Mizan, yaitu mereka berdusta atas nama kami, ya, sebuah telaah atas diktat Hamper, di mana diktat Hamper ini perlu fil mizan, dalam timbangan, baik timbangan sejarah, histori, sahih tidaknya, diteliti, ya, oleh orang yang mulia ini, yakni Syekh Malik bin Husain hafizahullah. Dari kitab inilah, atau dari tulisan beliaulah, Anda banyak merujuk dalam bahasan kali ini. Sekarang kita langsung masuk kepada siapa Hamper sebenarnya. Di antara bukti yang menunjukkan diktat Hamper ini benar-benar diktat yang sangat layak tidak dipercaya, kita lihat di diktatnya halaman 9. Hamper mengaku bahwa dirinya adalah mata-mata Inggris di Timur Tengah. Tak cukup di situ, bahkan orang ini menulis sendiri bahwa dirinya itu suka mabuk dan suka bohong. Dan ini berulang kali ditulis oleh si Hamper itu sendiri, sebagaimana terdapat dalam diktatnya Al-Mudzakkarah itu pada halaman 14, 15, 18, 19, 27, 28, dan 44. Lihat majalah Al-As-Salah nomor 31 tahun ke-6 halaman 45. Yang menjadi pertanyaan, khususnya ingin Anda tanyakan kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar, apakah periwayatan yang datang dari orang kafir, orientalis, bahkan mengaku dirinya pemabuk, suka bohong, layak dijadikan sebagai sumber informasi? Allahul Musta'an. Betapa bagusnya apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnul Mubarak
sebagaimana rahimahullah, sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim, yaitu dalam muqaddimahnya juz 1 halaman 15, al-isnad minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Mata rantai informasi sanad bagian dari agama. Walaulal isnad, kalau nggak ada isnad sanad, laqala man syaa ma syaa, orang akan ngomong seenaknya, katanya begini. Maka perlu kita memperhatikan siapa yang bicara. Apakah orang ini memenuhi persyaratan untuk diterima? Pantes kalau ahlul bid'ah ya tak pernah peduli, mau hadis palsu asal tulisan Arab ya hadis gitu. Karena apa? Sampai pun berita dari orang kafir tadi Hemper diterima periwayatannya, la haula wala quwata illa billah. Padahal Hemper ini ngaku-ngaku bahwa dia ini mata-mata Inggris, doyan mabok. Dia juga bahkan ngaku suka bohong. Kau terima periwayatannya, la haula wala quwata illa billah. Bagaimana pengetahuan engkau dalam masalah hadis? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam Sahih Muslim nomor hadis 5, kafa bil mar'i kadziban, cukuplah orang dianggap pendusta ayu hadis bi kulli ma sami, kalau dia selalu menyampaikan apapun yang ia dengar. Asal ini katanya sampaikan tanpa penelitian. Apa mungkin model kau ini menceritakan tanpa diteliti sumbernya sahih tidak? Kalau sampai dari orang kafir yang begini kau terima sebagai sumber rujukan, pantesan tak aneh sekarang kalau apalagi dalam ilmu hadis, pokoknya asal tulisan Arab, jika perlu ada tulisan di Ajinomoto dijamin halal, tulisan Arab hadis, ya Allahul musta'an. Bagaimana tidak sampai Hemper tukang mabok, orang kafir, orientalis, mata-mata Inggris, kau seakan-akan beriman penuh apa yang dikatakan Hemper benar. La haula wala quwata illa billah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun binaba'in, jika orang-orang fasik datang memberi kabar kepadamu, fatabayyanu, teliti dulu, diteliti siapa yang menyampaikannya, sahih tidak, harus diteliti. Dan Allah bahkan mengingatkan kita dalam surah Ali Imran ayat 118. Apalagi setelah kita tahu tadi Hemper ini orang kafir, hatta tadinya kita belum tahu pun, maka Allah mengingatkan kepada kita tadi, telitilah dulu dari siapa sumbernya. Apalagi setelah tahu ini kafir. Dan Allah berfirman tentang orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu bitonatan min dunikum, janganlah kamu menjadikan teman kepercayaanmu orang yang di luar kalanganmu. Jangan kau ambil orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan. Apa yang diomongin benar, sodakta, jangan. Mengapa? Allah menjelaskan, la ya'lunakum khobalan, mereka ini tak henti-hentinya ingin menimbulkan kemudorotan kepada kamu. Waddu ma'an anitum, mereka ini telah nyata ingin sekali menyusahkan kalian orang beriman. Jangan kau ambil orang kafir di luar kalangan kalian. Jangan sekali-kali kau jadikan teman kepercayaan. Kau bahkan iman sama sekali, seakan-akan Hemper ini seorang rasul yang ucapannya benar. Kau telan semua informasi dari pendusta ini. Allahul musta'an. Sementara kau anggap seakan bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah lebih buruk dari Hemper. Betapa jahatnya, betapa buruknya, dan betapa tidak pantasnya seorang Islam melakukan hal yang semacam ini. Maka ingat sekali lagi, jangan kau jadikan orang-orang yang di luar kalangan kamu orang beriman itu sebagai teman kepercayaan. Tadi surah Ali Imran ayat 118.
Bahkan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita suatu petunjuk jika kita mendengar berita-berita, apalagi berita yang datangnya dari orang kafir, apalagi kalau isinya kita tahu ini mau mengadu domba, menghancurkan. Mestinya kata Allah dalam surah An-Nur ayat 16, walaula idza sami'tum qultum, dan mengapa kamu tatkala kau mendengar berita dusta itu, bukannya kamu berkata, ma yakunu lana an natakallama bihadza, tak pantas bagi kami untuk berkata seperti ini. Subhanak hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, ini adalah hoax, dusta yang sangat besar. Mestinya ini, bukan kau justru berpegang pada ucapan kafir, tukang mabok, pendusta, kau percayai. La haula wala quwata illa billah. Di mana sisa imanmu? Sangat ngeri jika melihat hal ini. Saudaraku, makanya tak aneh karena mengambil rujukannya juga dari sumber orang kafir yang jahat, pendusta, mata-mata Inggris. Dari situ dia berpijak, benar apa yang dikatakan penyair Arab. Wa man ja'alal ghurab lahu dalilan yamurru bihi ala jayfil kilab. Siapa yang menjadikan burung gagak sebagai dalil, maka ia akan membawanya melewati bangkai-bangkai anjing. Ini satu ungkapan syair yang bagus. Burung gagak jadi dalil. Yang namanya burung gagak doyan makan bangkai, pasti kau melewatinya bangkai-bangkai dapatnya. Orang kafir kau jadikan rujukan lagi. Jika sudah dipahami ini, maka mari kita lihat jawaban spesifik. Sebenarnya siapa Hamper ini? Saudaraku, berdasarkan kajian Syekh Malik Hussein dengan bukti-bukti yang sangat lengkap, hampir dapat dipastikan Hamper ini sebenarnya tokoh fiktif. Sangat dimungkinkan orang ini justru dari kalangan Syiah yang amat benci kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, lalu menisbahkan sebagai Hamper. Dan pada dasarnya Hamper ini sosok majhul yang tidak dikenal. Barangkali mana bukti bahwa Hamper ini sosok yang tidak dikenal? Silakan bawakan satu saja keterangan. Kapan Hamper ini dilahirkan? Di negeri mana? Hidup dia di mana? Bawakan bukti-buktinya. Adakah satu catatan Hamper lahir, biografi Hamper atau autobiografi? Bawakan. Kau tidak akan temukan. Bahkan yang menambah bukti bahwa Hamper ini hampir dipastikan tokoh fiktif. Kita tahu penulis sejarah Utsmaniyah yang sangat masyhur, bahkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah itu hidup bareng, sekaligus ahli sejarah, ikut menulis bab-bab yang terkait dengan situasi politik di zaman itu. Ya, juga ulama setelahnya yang pakar-pakar sejarah Islam. Tak ada ahli-ahli sejarah itu, baik yang sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah maupun yang setelahnya, yang pakar-pakar sejarah yang pernah menyebut nama Hamper, karena memang tidak dikenal. Ibnu Ghanam dalam Rawdatul Afkar, beliau tidak pernah menyebutkan Hamper ini. Padahal Ibnu Ghanam, pakar sejarah yang sudah diakui di seluruh dunia, tidak pernah mengisyaratkan, dan sejalan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, tidak pernah beliau mengutip Hamper tidak ada. Ya, Utsman An-Najdi, penulis Unwanul Majid fi Tarikh Najd, juga tidak mencantumkan, tidak pernah menyinggung Hamper, tidak dikenal orang ini mana. Ya, Al-Jabroti, penulis Ajaib Al-Athar, Asy-Syaukani, penulis Al-Badrut Thalib, Mahmud Sukri Al-Alusi, penulis Tarikh Najd rahimahumullah alaihim, tidak ada yang pernah menyinggung nama atau menyebutkan nama Hamper ini, karena memang sosok ini tidak dikenal di kalangan penulis sejarah pun. Tiba-tiba belakangan muncul Hamper dan kau percaya.
La haula wala quwata illa billah. Bahkan kalau tadi adalah penulis sejarah dari kalangan kaum muslimin, sampai pun penulis orientalis dari kalangan barat atau Eropa itu sendiri yang kafir juga tidak mengenal dari hamper ini. Penulis-penulis yang terkenal yang sudah masyhur tidak pernah mengisyaratkan hamper ini. Sebagai contoh, John Lewis bukan penulis buku Travel Through Arabs, The Notes, The Bedouins, and the Wahhabis. Sangat terkenal namanya, John Lewis ini. Tidak menyinggung nama hamper. Ya, kemudian Gifford Palgrave, ya, penulis buku A Brave Story of Wahhabi. Percy Beder, penulis buku Imams and Sayyids of Oman. Dosti, penulis buku Travels in Arab Desert. T.P. Hughes, penulis buku Notes of Muhammadanism and Wahhabi, juga tidak pernah mengisyaratkan hamper. Tidak ada satupun. Padahal mereka penulis-penulis orientalis yang sudah masyhur, yang dimana mereka biasanya akan saling mengutip ucapan antar teman atau orang-orang yang di belakangnya. Tapi nama hamper sekali lagi sama sekali tidak pernah dikenal bahkan oleh orang kafir itu sendiri. Dan tiba-tiba kau menjadikan orang model begini yang nongol tiba-tiba sumber rujukan. Betapa lucunya jalan pemikiranmu. Ini semakin menguatkan bahwa sebelumnya hamper ini sosok majhul yang dimunculkan belakangan hanya untuk menambahkan subhat dan mengadu domba umat Islam. Dan orang ini kita khawatir adalah orang Syiah yang sangat dimungkinkan menisbahkan dirinya dengan nama hamper yang tidak jelas orang ini. Kita mengkhawatirkan sekali. Yang jelas hamper ini mau Syiah mau bukan, keadaannya majhul. Bagaimana? Bukankah kau tahu orang yang majhul identitasnya tidak boleh diterima dalam periwayatan? Bagaimana sekelas engkau yang dianggap ya pimpinan wilayah paling paham agama, tak paham dalam urusan yang paling sederhana ini saja? Allahul musta'an. Saudaraku, a'azzani Allah wa iyyakum. Bukti tambahan lain terkait dengan hamper ini bisa Anda tambahkan, yaitu bukti kedua. Dalam dua naskah terjemah Diktat Muzakkarat yang telah dicetak, tidak juga disebutkan tentang maklumatnya, informasinya, baik dari naskah aslinya dari mana, tahun keberapa, apakah ini maktub cetakan asli atau dengan menggunakannya bahasa apa, tidak ada. Penerjemahnya juga tidak jelas. Bahkan di dalam satu penerjemahnya, di naskah penerjemahnya hanya pakai inisial dal, mim, ain, dan kho. Siapa ini? Sampai penerjemahnya, buku itu diterjemahkan, enggak jelas juga. Jangan kata penulisnya, penerjemahnya sama-sama majhul. Yang begini kau jadikan rujukan. La haula wala quwata illa billah. Bukti ketiga yang menunjukkan diktat atas nama hamper ini semakin menunjukkan adalah dusta bohong. Dalam edisi terjemahan dari kedua diklat yang tersebar, di situ aneh. Ada tertulis tanggal 2 Januari tahun 1973 Masehi. Ini belum jelas. Tahun 73 Masehi ini, apakah ini tanggal pengakuan hamper saat nulis atau dari mana? Andai itu memang ditulis hamper tahun 73, Allahul musta'an, semakin menunjukkan diktat ini diktat dusta. Ngaku-ngaku ketemu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebab kalau ini benar tahun 73, selisih dengan kematiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tidak tanggung-tanggung 179 tahun. Bayangkan. Dan kau anggap ini ya satu berita, sumber informasi yang layak dipercaya. La haula wala quwata illa billah. Pantas, saudaraku, Syekh Malik sampai ketika setelah melakukan penelitian mendalam atas studi atas diktat yang diatasnamakan hamper ini, beliau sampai
mengatakan la yantali illa ala ihda rijlain. Ya, sesungguhnya apa-apa yang terdapat dalam diklat mudzakarot ini adalah omong kosong yang tidak akan keluar dari manusia kecuali dari dua jenis manusia, katanya. Baik yang ngomong ini ya hanya dari dua kelompok. Pertama, jahil jahlan murakkab. Jahil yang jahilnya bukan tingkat ini lagi, murakkab, jahil parah. Gobi sampai dikatakan sangat pandil, la yufarriq ma baina ku'i wa kursu'i. Orang ini sekedar membedakan telapak tangan dengan siku aja nggak bisa, katanya. Sampai diibaratkan saking jahilnya, bedain tangan dengan mana tangan kamu, sikunya mana, telapak. Orang ini nggak bisa. Model begini nih yang mempercayai informasi model begini, ya, karena nyata dari tulisannya itu sendiri parah. Yang kedua, sohibu hawan mubtadi'. Ya, kalau bukan orang yang amat bodoh, maka dia karena pengikut hawa nafsu ahlul bid'ah adu li da'wati tauhid, yang memang dasarnya benci pada dakwah tauhid. Jadi apapun yang penting mendukung hawa nafsu bid'ahnya dimakan, hatta dari orang kafir. Allah makan. Ini kira-kira kalau Anda tanyakan, di mana posisimu atas dua kemungkinan tadi? Jahil murakkab atau orang yang adu li da'wati tauhid? Allahul musta'an. Saudaraku, kalau pengen tambahan bukti, mana yang membuktikan isi daripada diktat ini juga mengandung kebatilan, kedustaan yang nyata? Ada banyak contoh yang diungkap oleh Syekh Hussein dalam telaahnya, penelitiannya atas diktat ini. Saya sebutkan beberapa saja. Pertama, di halaman 13. Di halaman 13, orang yang menyebut dirinya sebagai Hemper ini mengatakan bahwa Kementerian Inggris telah mengutus dirinya ke Astana. Astana ini adalah markas Khilafah Islamiyah. Katanya itu terjadi tahun 1710 Masehi. Jadi dia diutus ya ke Inggris, ke Astana, yaitu di markas Khilafah Islamiyah saat itu, tahunnya 1710 Masehi. Lalu baru bertemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya 2 tahun setelahnya, yaitu waktu di Basrah. Katanya baru saya ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu kurang lebih tahun 1712 atau 1713. Baru tahun 1712 Masehi pengakuan Hemper ini. Sekarang ikhwan, kita tahu tidak tahun berapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dilahirkan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah lahir tahun 1703 Masehi. Hemper ngaku ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tahun 1712 Masehi, waktu di Basrah. Berarti saat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab umurnya berapa? 10 tahun. Anak-anak ketemu dengan intel Inggris, kau percayai? Yang bener aja, pakai otakmu. 10 tahun waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau Anda menganggap risalah Hemper ini benar, berarti Hemper ini dia apa tadi? Perwakilan khusus Inggris nemuin anak kemarin sore 10 tahun untuk tadi berdiskusi menghancurkan Khilafah Islamiyah. Di mana otakmu? Menurut engkau Hempernya yang dusta, atau kau yang terlalu menelan setiap apa yang ucapan asal sesuai dengan hawa nafsu? Manapun memalukan. Bagaimana mungkin anak 10 tahun didatangi intel Inggris? Kau percaya lalu mendiskusikan persoalan politik? Lucu sekali. Berita-berita model sampah ini kau makan begitu saja. La haula wala quwata illa billah. Lalu di halaman 100, Hemper mengatakan
bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu menampakkan mulai menyiarkan dakwahnya katanya tahun 1143 Hijriah. Allahul musta'an. Kedustaan orang ini kalau ngaku sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah nampak, karena semua penulis sudah jelas menunjukkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah baru menampakkan tahun dakwahnya itu di tahun 1153 Hijriah setelah wafatnya ayah beliau. Sementara Hemper ngomongnya tadi 1143. Di sini aja beda 10 tahun. Andai orang ini benar hidup sezaman, bahkan ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, nulis begini aja salah. Kau jadikan ini sebagai sumber rujukan? Lucu sekali. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang terakhir untuk saat ini, di dalam bukunya si Hemper ini juga ngomong bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini katanya ternyata bisa berbahasa, 3 bahasa dia bisa. Turki, Iran, dan bahasa Arab. Maka Syekh Malik bin Husain langsung berkata, aqul hadza amru laisun bisabitin bal huwa batilun jiddan. Kata Syekh Malik rahimahullah, hadza amrun laisa bisabitin, ini jelas perkara yang sama sekali tidak memiliki kekokohan informasi. Bal huwa batilun jiddan, bahkan ini batil sama sekali. Wa yustab'ad ayat ta'allama syekh rahimahullah lughatan a'jamiyah. Bahkan terlalu jauh kalau dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah itu belajar bahasa ajam yang non Arab. Tidak ada satupun orang lain yang pernah mengatakan satu saja penulis lainnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menguasai bahasa Parsi misalkan, atau bahasa Turki. Ini jelas kelihatan bohongnya ini. Apalagi menguasai bahasa Turki, bahasa Parsi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dia hanya menguasai bahasa Arab. Makanya semua karya beliau asli bahasa Arab. Andai kata beliau ini benar menguasai bahasa Parsi, bahasa apa, tentu akan ada apa risalah beliau walaupun sedikit yang sampai dalam bahasa lain. Dan makanya tak ada sebelumnya orang yang mengatakan sebelum Hemper ini bahwa Syekh belajar bahasa Parsi, bahasa tidak. Ini melihat Hemper ini pendusta, kafir, tukang mabuk. Dengar olehmu, kok kau masih percaya? La haula wala quwwata illa billah. Betapa buruknya akidah sampai kita menelan semua informasi dari siapapun asal sesuai dengan syahwat bid'ah kita. La haula wala quwwata illa billah. Jangan begitu. Tidak sepantasnya engkau menjadikan orang kafir, apalagi pemabuk, apalagi dia sendiri ngomong sebagai doyan bohong, sebagai sumber berita. Tak sepantasnya orang sekelas engkau mempercayai berita ini karena hanya pengen sesuai dengan hawa nafsumu. Saudaraku, sebenarnya ada yang ingin Ana tanggapi lagi. Tadi itu Ana lebih fokus kepada Hemper ini sebenarnya siapa. Benarkah? Sebab ini yang dijadikan rujukan. Kalau sumbernya salah, pokoknya salah, ya cabangnya salah semua. Udah Hempernya tokohnya fiktif, ngomongnya ngaco semua, amburadul. Ketemu dengan anak usia 10 tahun, dianya orang intelijen Inggris. Dipercaya. Kalau pokoknya salah, ya cabangnya salah. Makanya keburukan akidahmu yang menyebabkan kau telan aja tanpa ada studi lagi. Tidak membandingkan dengan tulisan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Terlebih lagi nanti jika melihat perkataanmu bahwa apa yang kau sebut Wahabi telah menghapus atau berubah Sahih Muslim, demi Allah ini adalah kedustaan yang besar. Hadza buhtanun azim. Atau kau katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah merusak Islam dari dalam bekerja sama dengan Inggris dan Perancis. Andai saudaraku menghendaki agar Ana
melanjutkan kajian ini, boleh antum tulis di kolom komentar setelah selesai antum ikuti kajian ini. Kalau nanti antum menghendaki kajian ini ana perluas untuk membantah semua subhat, khususnya apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar tadi, insya Allah ana siap melanjutkan untuk terus membuka tabir kebohongan, kedustaan, dan fitnah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ini. Silahkan kalau antum berkenan untuk memberi komentar di kolom komentar setelah antum saksikan ini. Mungkin akan ana pertimbangkan jika dianggap perlu. Semoga apa yang ana sampaikan ini dapat membuka dengan jelas kepada kita. Hati-hatilah orang yang hasad biasanya sudah tidak peduli lagi dari manapun, asal sesuai dengan hawa nafsunya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari buruknya akhlak, dari buruknya lisan, dari buruknya akidah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.